Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Berkati juga Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Amu Pandita. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan. Orang sakit Tuhan, disembuhkanlah Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan. Semoga di Natal tahun ini bisa menjadi berkah bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena Tuhan memperkenankan kita untuk memasuki hari yang baru saat ini. Karena sukacita kita, maka kita memuji Tuhan dan kita dikuatkan oleh firman Tuhan saat ini yang akan disampaikan kepada kita, diambil dari kitab Mazmur pasal 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah luapan sukacita dari pemazmur untuk melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam perjalanan panjang kehidupan kita secara pribadi atau kehidupan satu bangsa atau satu umat. Dia sangat jelas melihat bagaimana peran serta Tuhan dalam perjalanan umat yang dipilihnya. Dalam satu pasal ini diceritakan dan diulas kembali dalam syair atau lagu puji-pujian bagaimana Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberkati dan memenangkan mereka dari berbagai-bagai masalah, tantangan, dan persoalan yang mereka hadapi. Kembali kepada sejarah umat atau sejarah Israel, bukan karena kekuatan mereka, bahkan mereka dipilih Tuhan bukan karena mereka sudah mempunyai kekuatan yang besar atau hal-hal yang bisa diandalkan di tengah-tengah bangsa yang dipilih Tuhan, tapi semua adalah karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, sehingga mereka bisa menerima keselamatan dan bisa bertahan sehingga menjadi satu bangsa yang besar, bangsa adidaya waktu itu yang dipimpin oleh Raja Daud. Saudara-saudara, apa yang dikatakan firman ini, mari kita koreksi, mari kita renungkan dalam kembali bagaimana turut serta dan peran dari Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi atau secara keluarga atau huria kita, gereja kita, bagaimana perjalanannya dari awal sampai pada saat ini. Di situ kita akan menunjukkan luapan kita, keheranan kita, ketakjuban kita atas semua yang Tuhan kerjakan, campur tangannya memberikan segala penyelesaian kebaikan, atau dikatakan dalam firman ini Tuhan yang memberikan keadilan kepada umatnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dari firman ini kita belajar bahwa setiap perjalanan umat, bangsa atau persekutuan atau huria gereja kita, Tuhan bekerja melalui para hamba-hambanya. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, ada yang memimpin, yaitu Musa. Di tengah gereja kita, di tengah bangsa kita, atau dalam komunitas lain pun, Tuhan mempercayakan semua misinya untuk bisa terwujud melalui hamba-hambanya atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Disinilah kita melihat luar biasa bagaimana peran serta Tuhan yang menakjubkan. Tuhan memilih bukan atas pikiran manusia. Tuhan memilih hambanya bukan berdasarkan kriteria manusia. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa siapa yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang siap,
untuk diperlengkapi dan diisi Tuhan, sehingga bisa mewujud sertakan semua maksud dan rencana Tuhan bisa terjalankan dengan baik di tengah-tengah komunitas kita. Jadi dalam hidup kita, kita tidak meyakini adanya satu hal yang kebetulan terjadi, tapi semua kita percaya adalah karena rancangan Tuhan. Baik secara keluarga pun, hamba Tuhan yang dipilih atau yang dipertemukan antara suami dan istri itu pun adalah campur tangan Tuhan. Sehingga kita melihat dari mata rohani kita, kacamata iman kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita semua telah dirancangkan Tuhan sangat baik dan begitu indah. Inilah keyakinan kita saudara-saudara untuk menjalani hari besok dan ke depan. Mari kita tetap semangat, mari kita terus optimis dan percaya bahwa apa yang kita akan jalani semua sudah dalam rencana dan maksud Tuhan. Asalkan kita memahami bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan sebagai hambanya. Kerjakanlah semua tanggung jawab kita, peranan kita untuk masyarakat, tetangga, atau siapapun. Lakukanlah semua kebaikan sama seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, memancarkan kasih Tuhan, menjadi garam dan menjadi terang di sekeliling kita. Bersama dengan keluarga Mang Simanjunta Inang baru putar-putar dari rumah ini, kami menyampaikan firman Tuhan dan kami sapa kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita sukacita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang telah memberkati kami sehingga kami bisa menerima hari yang baru saat ini. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana peran Tuhan, campur tangan Tuhan yang selalu terlibat dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa mengandalkan apapun dalam diri kami tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meyakini semua yang kami jalani dalam kehidupan kami adalah dalam rancangan yang terbaik yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Sehingga kami percaya bahwa kami menjalani hari ini, besok, atau kapanpun, kami percaya semua akan indah seturut dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan berkati, supaya kami bisa kerjakan dengan baik, dan dari pekerjaan itu kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami berdoa buat keluarga ini, keluarga Mang Simanjunta Inang berputar-putar, kiranya Tuhan yang selalu sertai, berikan damai sejahtera di keluarga ini, dalam pekerjaan mereka juga Tuhan, yang menolong, memberikan hikmat juga dalam semua tugas-tugas pelayanannya. Kami berdoa buat anak-anak kami di rumah ini, kiranya Tuhan juga berikan hikmat dalam mereka untuk menggali ilmu di sekolah, sehingga apapun cita-cita mereka Tuhan sudah rancangkan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin.